Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Kamal saya dengan NIM 219011011002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pada pasien dengan gigitan ular. Gigitan ular dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada gigitan ular berbisa yang ditandai dengan jenis lukanya yaitu luka tusukan. Kemudian yang kedua ada gigitan ular tidak berbisa, tandanya yaitu jenis lukanya seperti luka robekan. Kemudian penyebaran bisa ular sendiri itu melalui kelenjar limfe atau kelenjar getah bening, teman-teman. Jadi bukan melalui pembuluh darah, dan itu terjadi secara mikro, jadi tidak terjadi secara cepat. Maka dari itu kita untuk melakukan penanganannya dengan melakukan imobilisasi atau mencegah terjadinya pergerakan pada orang yang terkena gigitan ular. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan imobilisasi pada pasien dengan gigitan ular. Berikut yang perlu disiapkan. Yang pertama ada spalek, dan kemudian kita bisa pakai mitela atau kasa atau apapun untuk mengikat. Spaleknya ini harus rigid atau tidak mudah bergerak, kaku. Bisa menggunakan karton, kayu, bambu, atau apapun yang bisa mencegah terjadinya pergerakan, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan mempraktekkan. Nah, misal nih pasiennya gigit ular di bagian atas tangan. Nah, kita pasang kartonnya di samping, kemudian kita ikat. Kita tidak mengikat langsung pada tangan, tapi kita ikat pada spaleknya sendiri. Nah, untuk pemasangan ini kita perhatikan origo dan insersio dari pasien, yaitu dari ujung hingga ke ujung. Jangan sampai terjadi pergerakan antara sendi-sendi supaya mencegah terjadinya penyebaran bisa ular. Nah, nanti setelah kita ikat seperti ini, kita pastikan bahwa tangan pasien tidak bisa gerak-gerak lagi ya, maksudnya sudah terfiksasi atau terimobilisasi. Ini untuk jika lukanya terdapat di tangan. Nah, jika lukanya terdapat di kaki bagaimana? Jika lukanya terdapat di kaki, maka kita juga perhatikan origo dan insersionya, yaitu mulai dari ujung kaki sampai ke bagian iliak atau tulang pinggul. Nah, ini kita pasangnya juga menyamping seperti ini, ke samping. Kemudian kita ikat dengan mitela atau pengikat lainnya. Nah, jika gigitannya terdapat pada kepala bagaimana? Kita bisa menggunakan collar neck untuk mencegah pergerakan pada kepala sehingga tidak terjadi pergerakan yang terlalu banyak. Nah, gigitan ular sendiri terbagi menjadi dua fase, yaitu fase lokal dan fase sistemik. Untuk fase lokal itu apa? Misal digigitnya di sini, maka akan terjadi bengkak pada area sekitaran luka. Itu namanya fase lokal. Penanganannya menggunakan analgesik atau anti nyeri. Sedangkan untuk fase sistemik itu
merupakan penyebarannya sudah menuju ke organ-organ. Nah, setelah kita lakukan penanganan imobilisasi seperti ini, selanjutnya yaitu kita tandai dengan plester. Kita tandai dengan plester pada bagian ujung bengkaknya. Nah, itu misal sekarang, kemudian kita tulis sekarang kan jam 4 pagi, misal jam 4 pagi tanggal berapa. Nah, setelah itu kita untuk melihat ini masih fase lokal atau sudah memasuki fase sistemik, yaitu dengan memperhatikan ini selama 2 jam. Untuk dilihat selama 2 jam itu, jika pembengkakannya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka itu tanda-tanda sudah memasuki fase sistemik. Maka dari itu, jika sudah memasuki fase sistemik, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberi pasien dengan sabu atau singkatan dari serum anti bisa ular. Nah, untuk teman-teman biasanya di daerahnya yang masih menggunakan cara lama seperti diisap, kemudian disayat, kemudian atau diikat, itu tidak benar ya teman-teman. Untuk yang diisap sendiri itu nanti akan berpotensi terjadinya penyebaran racun kepada penolongnya. Misal mulutnya ada luka, nanti dikhawatirkan bisa ularnya akan masuk lewat luka tersebut dan bisa menjadi bengkak bagi penolongnya. Kemudian untuk yang diikat itu juga kurang baik karena akan terjadi pembekuan darah yang menyebabkan nekrosis pada ototnya nantinya. Nah, nanti akan beresiko menjadi diamputasi atau dipotong. Kemudian untuk yang misal disayat sendiri, itu juga resikonya alat untuk penyayatnya itu tidak steril, sehingga dapat menyebabkan tetanus dan malah akan lebih berbahaya lagi kepada si pasiennya. Nah, maka dari itu seperti yang saya katakan tadi, misal bisanya masih fase lokal, maka penanganannya menggunakan imobilisasi dan kita jaga selama kisaran 24 sampai 48 jam. Jika tidak ada tanda-tanda sistemik, maka pasien boleh dipulangkan ke rumah. Tapi apabila terjadi tanda-tanda sistemik, maka sesegera mungkin kita berikan serum anti bisa ular untuk penanganannya. Baik, mungkin itu dapat saya sampaikan tentang penanganan pada gigitan ular. Untuk mendapatkan info-info selanjutnya, teman-teman bisa bergabung dengan keluarga Universitas Islam Malang, yaitu melalui link pmb.unisma.ac.id. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.